Halo guys, welcome back to Sub Night. Masih bersama dengan Sabrina yaitu one and only host yang akan ngobrol di Sub Night. Dan kali ini aku akan membacakan pesan-pesan yang udah fans aku kirim di DM. Ada banyak banget, aku kayak oh my god, terima kasih guys karena sudah mensupport YouTuber baru ini dengan cerita-cerita kalian. So langsung aja karena ini ceritanya tuh buat aku dalam sekali karena ini menyangkut lagu yang aku buat, which is lagu Sembuh Kembali, yang ternyata bisa menginfluence orang untuk beneran bisa sembuh dari traumatize-nya. So, here we go. So, kalian udah ready? Oh ya, jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe video ini supaya kalian bisa terus-terusan nonton Sub Night bareng aku. Kalian udah ready? Let's go! Cerita ini dikirim oleh seseorang yang kita kasih nama aja Rizka. By the way, Rizka ini adalah nama samaran ya guys. Bin, dulu aku pernah cinta sama seseorang sampai aku tuh diselingkuhin berkali-kali. Pun aku juga udah tahu kalau dia pernah living together sama selingkuhannya, aku tetap maafin dia. Aku tuh selalu bertanya ke diri aku, sebenarnya aku tuh kurang apa ya? Sampai aku tuh diperlakukan segininya sama orang yang aku cintai ini. Padahal ya kalau dipikir-pikir, aku tuh nggak ada kurangnya, Bin. Aku bener-bener tulus sama dia dan Rizka ini sampai dia berpikir kayaknya aku nggak bakalan bisa deh ngejalanin hidup kalau nggak ada orang ini di sisi aku gitu. Tapi ternyata aku salah. Walaupun nggak sama dia, hidupku baik-baik aja, hidupku berjalan-jalan aja. Dan di sini aku juga makin ceria, makin bebas buat main sama teman-teman dan sama sekali nggak pernah ngerasain kesedihan yang seperti apa yang aku rasain kemarin. So thank you so much ya Bin karena sudah mengenalkan Sembuh Kembali, karena itu nyata adanya dan sekarang dia masih hidup dengan keadaan yang sama, yaitu my cewek. Mhm. Aku minta terima kasih karena lagu Sembuh Kembali itu bikin aku sadar kalau aku nggak kurang, aku cakep, aku baik, dan aku nggak aku nggak akan pernah mau lagi dapetin cowok yang modelannya kayak gitu lagi. Aku berhak dapet cowok yang lebih, aku berhak diperlakukan dengan baik, dan aku nggak akan dan aku nggak akan membiarkan siapapun memperlakukan aku seperti itu lagi. Sekarang aku udah 2 tahun single, Bin. Dan aku juga udah block semua sosmednya dia kecuali TikTok. Aku hanya saling follow karena menurut aku pribadi, aku ngeblok dia karena aku ngerasa cowok yang udah nyakitin aku tuh nggak berhak untuk lihat kehidupan aku. So thank you Bino udah nyiptain lagu Sembuh Kembali. Pokoknya lo harus hidup lebih lama, Bin. Kalau bisa lebih lama dari gue. Biar lu bisa terus nyiptain lagu-lagu yang gawang. Oh, oke. Sembuh Kembali. Sembuh Kembali itu sebenarnya adalah doa. Lagu itu tidak aku buat untuk menyindir siapapun atau mengangkat cerita manapun, tapi Sembuh Kembali itu adalah doa. Mengingat dari cerita Kariska, mungkin dia nggak terlalu cerita banyak ya tentang apa yang dilaluin. Dia cuma cerita bahwa dia diselingkuhin dan sampai dia tahu bahkan si selingkuhan ini living together, dia pun masih nerima, tapi dia tetap ditinggalin. Bukan kayaknya bukan cuman kisah aku aja, mungkin kita semua kalian juga pernah ngalamin kayak ngasih semuanya tuh literally semua gitu. Banyak yang perempuan-perempuan itu korbankan hanya untuk mempertahankan hubungannya. Aku mau cerita mungkin dari sudut pandang aku, dulu aku pernah bersama dengan seseorang yang abuser, yang dia dengan sangat tega mukulin aku, bahkan sampai dia bilang ke aku, karena saking dia ngerasa mungkin dia tidak bisa mengkontrol aku, dia tidak bisa owning aku, makanya dia melakukan abusive itu dengan tujuan dia bisa, mmm, apa ya, mengkontrol aku. Tapi nggak bisa, tapi nggak berhasil, akhirnya yang dilakukan adalah terus-terus abusive aku sampai mengancam aku untuk, mmm apakah aku masih bertahan? Ya, aku masih bertahan saat itu. Walaupun aku nggak tahu juga sih, walaupun aku nggak tahu juga apakah omongan itu beneran sekedar ancaman biasa, apa dia benar-benar berniat untuk, aku saat itu nggak tahu. Karena aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak punya seseorang yang aku pikir bisa melindungi aku kecuali dia. Inilah kenapa yang aku selalu tekankan sama perempuan-perempuan yang mungkin merasa punya father issues. Akhirnya mereka selalu bertemu dengan laki-laki
modelan kayak gini untuk stop menormalisasikan semua hal tersebut. Stop mengasihani diri hanya karena kamu father issues. Stop mengasihani diri hanya karena kamu merantau sendirian. Stop mengasihani diri hanya karena kamu tidak punya orang tua, kamu yatim piatu dan segala macam. Semua hal itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dipakai menjadi alasan untuk bertahan dengan laki-laki yang tidak bisa menghargai kamu. Selingkuh. What did you expect? Bisa berubah? Mungkin. Tapi berubahnya mungkin nggak sama aku kali ya. Berubah sama orang lain aja. Jangan sama kita. Perempuan itu tidak pada tempatnya untuk mengajari laki-laki untuk menjadi laki-laki. Bukan tugas kita mengajari laki-laki untuk menjadi laki-laki. Dan menormalisasikan selingkuh hanya untuk bertahan. Menurut aku kalau aku jadi Rizka, aku akan melakukan hal yang sama. Akan single dalam waktu yang lama. Bukan masalah waktunya, tapi lebih ke menyembuhkan diri. Sembuh kembali itu waktu setiap orang berbeda-beda. Ada yang butuh waktu lama, ada yang dalam waktu singkat menemukan kekuatannya kembali. Ya, banyak macam. Dan aku mengapresiasi sekali untuk perempuan-perempuan yang sadar dan kemudian tidak mentolerat segala perbuatan yang merendahkan harga diri perempuan hanya untuk bertahan dengan laki-laki. Aku nggak bilang semua laki-laki itu akan berselingkuh. Itu bisa terjadi juga dengan perempuan. So, kalau pengalaman aku lagi, apa ya? Ya, aku pernah hampir mau dicokek sama mantanku, terus dilempar uang, terus diberhentiin di tengah jalan, yang aku nggak tahu jalanan itu di mana, diselingkuhin dan aku diem. Aku juga sering ngelakuin itu. Gitu. Hanya karena aku berpikir nggak akan ada lagi yang mau sama aku. Kalau bukan dia, nggak akan ada lagi yang nemenin aku. Padahal aku tuh buta. Aku bener-bener buta. Kenapa buta? Temenku tuh sebanyak itu sebenarnya. Orang-orang yang mau jadi teman aku tuh banyak banget. Cuman karena aku melihatnya ke orang ini, which is ke pasanganku yang dia memperlakukan aku dengan buruk ini, akhirnya aku melihat seisi dunia itu kayak kosong. Karena yang aku pengen perhatian itu dekat dari cowok aku. Padahal mungkin temen aku ada 5, ada 10 orang, dia mau kasih hatinya buat aku, tapi aku nggak bisa. Aku membentengi diri aku karena yang aku pengen tuh kasih dari pasangan aku, dan that's the stupid things I've ever done in my life. So in this video, I'm gonna say stop doing that thing, thing, karena apa? Men's don't care. Men's don't care. They only care about themselves, not us. So ketika laki-laki fokus kepada dirinya, kita juga harus fokus ke diri kita. Tarik semua energi kita dari laki-laki tersebut. Karena apa? Kalau kamu ingin dilihat, kalau kamu ingin dengar oleh laki-laki atau pasangan kamu, bukan long text caranya, bukan ngejar-ngejar dia caranya, bukan spam chat, spam call ke dia. Bukan itu. Karena kalau kamu ngelakuin hal-hal itu, cowok hanya akan ngerasa, tuh kan, kamu butuh aku kan? Apaan sih nih cewek ngebet banget sama aku? Emang aku kan yang kamu mau? No, laki-laki akan cari kita, akan dengar kita. Kalau apa? Kalau kita diam. Kalau kita berhenti melakukan yang biasanya kita lakukan. Kita tarik energi kita dan fokus ke diri sendiri. Fokus tambah value, fokus belajar, fokus olahraga, fokus memperbaiki diri. Itu yang akan membuat mereka bertanya. Itu yang akan membuat mereka didengar. Aneh. Tapi aku harus bilang bahwa cara mencintai laki-laki adalah dengan tidak mencintai mereka. Nggak percaya? Just try. Seperti Kalina Mukherjee bilang, siapa yang jatuh cinta, dialah yang akan kalah. So kalau kamu ingin dicintai, belajar untuk tidak mencintai dia. Supaya feminine energy kamu keluar, dan dia yang akan memperlakukan kamu dengan baik. Dia yang akan mencari kamu dan dia akan mengejar kamu. And if it's not, kalau dia tidak melakukan hal itu, that's a closure. Balik lagi. That's a closure yang kamu harus tahu bahwa kamu tidak worth it di tempat itu. Sekarang banyak banget tren-tren orang yang aku tidak mendukung bahwa orang untuk tidak menikah atau child free. Aku tidak mendukung mereka. Tapi aku juga tidak setuju apabila Bin udah umur 26, Bin udah umur 30, harus menikah demi standar sosial. Tapi kamu menikah dengan orang yang salah, membuat anak yang akhirnya anak kamu nanti traumatized dengan pernikahan kamu. Kamu memaksakan pernikahan kamu dengan orang yang sangat suka berselingkuh.
Dan pada akhirnya pernikahan kalian hancur begitu aja, yang dikorbankan siapa? Anak kalian. Aku sebagai anak yang lahir dari keluarga broken home, aku tidak merekomendasikan kalian untuk menikah apabila kalian dalam kondisi tersebut. Menikahlah dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan kalau kamu menemukan satu saja tanda dia disrespectful sama kamu, run girl. So yeah, that is why aku membuat lagu Sembuh Kembali ini sebagai doa sebenarnya buat aku yang dari dulu itu selalu ngasih excuse ke diri aku sendiri, selalu denial kalau ya udah deh nggak apa-apa dengan cowok-cowok yang kayak gini gitu. Sampai pada akhirnya muncul lagu ini dan bangkit keberanian dalam diri aku untuk bilang kalau enggak, aku worth it diperlakukan dengan sebaik mungkin. Dan orang yang bersama aku nantinya harus bisa memperlakukan diri aku lebih baik daripada aku memperlakukan diri aku sendiri. Semoga Rizka juga punya pikiran yang sama, punya spirit yang sama, dan semoga Sembuh Kembali ini juga bisa membawa spirit itu untuk semua perempuan yang mungkin saat ini merasa lemah, merasa rapuh dengan dirinya. Enggak, kita bisa mengumpulkan kembali puing-puing semangat itu untuk bisa jadi kekuatan kita di masa yang akan datang. Terdengar klise, tapi statement terakhir dari aku adalah semua hal yang kamu tolerate di masa muda akan kamu sesali di masa tua kamu. So, daripada kamu mentolerate dipukul, diselingkuhi, so, kamu bisa pilih. Mau kamu tolerate semua perbuatan abusive, kekerasan, selingkuh, dan kemudian akan kamu sesali di akhir? Atau lebih baik kamu utuhkan diri kamu temukan diri kamu temukan value kamu, sampai pada akhirnya di masa tua nanti kamu bisa bahagia dengan ataupun tanpa pasangan kamu. Tapi semoga doa baiknya adalah semoga kita semua beruntung dalam hal menemukan pasangan yang terbaik untuk diri kita. Amin. Semoga semua orang yang nonton video ini kembali sembuh, kembali menemukan fighting spiritnya, dan daripada kita pusing-pusing mencari pasangan yang baik, kenapa nggak kita mulai dulu aja dari diri kita untuk menjadi pasangan yang baik itu. Kita jadi yang baik aja dulu, kita perbaiki diri kita aja dulu. Dengan begitu, aku yakin semesta akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, dengan orang yang frekuensinya sama. Amin ya, semoga ya. Thank you so much ya Rizka, udah share cerita kamu ke aku, udah percayain ke aku untuk bisa bacain itu semua di Subnight ini. Dan buat kalian juga yang sudah menonton video ini hingga akhir, terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini supaya kalian bisa terus nonton video-video aku di Subnight lainnya. Thank you so much for watching dan jangan lupa untuk kembali ke Subnight minggu depan.